wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, hari ini bagaimana, udah makan siang belum? Belum ya? Waduh, jadi kita selesaikan perkuliahan kita hari ini. Nanti setelah itu baru makan siang ya. Oke, hari ini cukup melelahkan ya, saya lihat dari wajah-wajahnya ini ya. Udah beberapa kali perkuliahan saya lihat. Nah, semoga sampai sore ya kuliahnya ya. Semoga sampai sore masih tetap semangat ya. Dan kali ini kita masuk, ini mata kuliah apa? Ada yang tahu mata kuliah apa? Masuk ya, politik ya. Jadi dipastikan dulu tidak salah masuk kelas ya. Kalau sempat salah masuk kelas itu bahaya. Jadi ini mata kuliah Partai Politik, dan kita sudah pertemuan yang ke 11. Kita sudah 11 kali bertemu ya. Mudah-mudahan tidak bosan, dan kita akan menyelesaikan semester ini tinggal 5 pertemuan lagi ya. Kita 5 pertemuan untuk mengakhiri 16 pertemuan. Jadi 5 pertemuan itu sudah termasuk UAS ya. Jadi kita akan membahas tentang bahasan kali ini pola koalisi partai politik dan sistem presidensial di Indonesia ya. Ini temanya, ini temanya berat atau ringan atau bagaimana? Bisa dikunyah ini ya. Ya, ini bahasan yang cukup berat, tapi kita selalu menghadirkan penyampaian yang ringan ya di setiap kelas. Dan teman-teman pun sebelum ini dari pertemuan awal kita sudah bagi di RPS ya, teman-teman sudah banyak buku bacaan dan sebagainya. Itu saya rasa cukup membantu ya teman-teman nanti untuk bisa kita memahami materi kita kali ini. Ya, kita review perkuliahan dulu ya. Jadi minggu lalu kita materinya apa ya? Ada yang tahu nggak materinya apa? Ya, maksudnya ini materi minggu lalu kita bahas apa? Minggu lalu membahas tentang rekrutmen dan ideologi partai politik. Iya, rekrutmen dan ideologi partai politik ya. Jadi itu kita bahas minggu lalu, dan sudah ada penugasan ya. Ya. Jadi penugasannya adalah Untuk tugas satu itu studi ke kantor partai politik di Kota Jambi. iya, jadi langsung ke kantor partai politik, dan itu nanti aja ya. Nanti sudah dibagi kelompok, proses tugas kelompoknya dibagi, dan sudah punya partai politiknya semua ya. Sudah dapat ya partai politiknya yang mau dituju, nanti akan melaksanakan progres tugas kelompoknya, dan itu akan dipresentasikan di minggu ke 14 dan 15 ya. Itu akan kita presentasikan di minggu ke 14 dan 15. Nah, ini saya sedikit mengulang ya materi kita ya, dari kita awal sampai kita sudah ada di pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan yang ke-11. Oh iya, saya lupa memperkenalkan ini. Udah pada kenal ya saya ya? Ya lah ya. Ya, saya kenalkan ini kembali ya, nama saya Ilyas Mas Arifu. Itu adalah media sosial saya, di email saya, dan beberapa juga sudah kita berkomunikasi ya, baik dalam kelas maupun di luar kelas ya. Ya, kita lanjut, ini RPS-nya ya. Jadi minggu lalu kita bahas rekrutmen dan ideologi partai politik. Kemudian minggu depan kita akan membahas pelembagaan partai politik di Indonesia. Kemudian di pertemuan ke-14 dan ke-15 itu kita akan presentasi tugas kelompok ya. Kita akan presentasi tugas kelompok di 14 dan 15. Oke, baik, CPMK ya, jadi capaian pembelajaran mahasiswa ya. Jadi
mahasiswa itu mampu ya memahami dan menjelaskan pola koalisi partai politik. Dan setelah perkuliahan ini teman-teman nanti akan mampu ya menjelaskan bagaimana pola koalisi partai politik itu dan juga memahami dan menjelaskan sistem presidensial di Indonesia. Ya. Oke, kita pahami dulu ini sejarahnya nih ya, praktek sistem kepartaian di Indonesia yang dimulai dari tahun 1955 sampai 1999 ini tahap pertama nih sebelum sekarang ya. Gimana ini udah pada lahir belum di sini? Kalian masih direncanakan ya di sini ya. 55 ya. Jadi pemilu pertama itu ya. Dari pemilu 55 kita diikuti oleh 30 partai politik ya. Kemudian di pemilu 71 sampai 71 itu 10 partai politik. Kemudian yang unik di sini adalah mulai dari pemilu 77 sampai 99 itu hanya diikuti oleh 2 partai politik dan 1 partai golongan yang disebut dengan Partai Golkar ya. Ini adalah sejarah kepartaian di Indonesia ya. Nah, ini partai-partainya. Dan kalau sekarang itu kita masuk yang sekarang. Nah, mulai dari 2004 sampai 2024 yang terakhir ini diikuti oleh berbeda-beda partai politik ya. Jadi misalnya jumlahnya di 2024 itu diikuti oleh 24 partai. Kemudian 2009 itu 38 partai. Kemudian 2014 itu 12 partai. Kemudian 2019 itu diikuti oleh 14 partai. Dan yang sekarang ada yang tahu nggak? Ini ada bocorannya nih. 24 partai politik yang terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal. Ya, jadi mulai dari 2014 kita itu ada partai politik nasional dan ada partai politik lokal. Ya. Partai politik lokal itu ada di Aceh. Ya. Kemudian kita lanjut materinya. Nah, kita akan bahas ya sub pembahasan dari pembahasan kita di pengantar ya, pengantar aja. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana definisi koalisi, kemudian sifat, jenis dan bentuk koalisi dan bagaimana pola koalisinya tersebut. Ya. Nah, kita mulai dulu dari koalisi dulu ya. Nih, jadi koalisi itu terjadi di negara-negara demokrasi, kemudian terutama di negara-negara yang menganut multipartai. Ya. Multipartai tahu ya maksudnya? Multi berarti banyak ya, jadi banyak partai politik ya. Nah tujuannya apa? Untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik ya. Jadi apa yang dimaksud dengan partai politik? Dimaksud dengan koalisi? Ada yang koalisi tahu nggak ya? Apa? Kerjasama antara 2 atau lebih partai politik. Iya, benar sekali ya. Jadi koalisi itu partai politik itu bekerja sama, ya, untuk membentuk satu tujuan. Ya. Kemudian, apakah hanya sebatas penggabungan aja? Misalnya partai politik A dan B hanya digabung aja atau bagaimana? Gitu, ya. Kemudian bagaimana bentuk koalisi ini? Kemudian bagaimana pula penerapannya pada sistem presidensial khususnya di Indonesia. Ya, jadi kita bahas bagaimana koalisi ini terjadi di Indonesia. Nah kalau di negara-negara yang misalnya Amerika misalnya, mereka cuma menganut 2 partai besar ya. Jadi tidak perlu melakukan koalisi. Nah kalau di kita itu partai nasionalnya aja 18 ya. Jadi perlu beberapa koalisi-koalisi yang terjadi di pusat maupun di daerah. Jadi koalisi itu
bisa terjadi di pusat, bisa juga terjadi di daerah. Nah ini terlihat pengertian koalisi ya, jadi kerjasama ya. Jadi ada kata kerjasama di sini. Jadi antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen ataupun ini pemilihan presiden, bupati, gubernur dan wali kota ya. Kemudian ini menurut ahli ya dari Andre Hewitt, kemudian Sylvie ya, juga mengatakan bahwa koalisi itulah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi secara bersama-sama, memiliki persepsi tentang kepentingan atau menghadapi ancaman atau pandemi. Jadi sebenarnya karena satu visi, maka partai politik itu bergabung. Tujuannya kan begitu. Jadi kemudian ini nanti akan mengalami banyak sekali dinamika yang terjadi ya. Kan idealnya partai politik itu bergabung atau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi nanti kita nggak tahu di tengah-tengah bisa terjadi banyak sekali koalisi-koalisi yang pecah dan sebagainya ya. Oke ya. Kemudian ini ya. Jadi menyambung seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi sifat-sifat koalisinya. Jadi ada koalisi yang taktis. Jadi koalisi taktis ini dibutuhkan hanya langsung aja, instan aja gitu, tanpa memperdulikan misalnya visi-visi yang sama atau bagaimana. Enggak, ini hanya keputusan dari oligarki ya. Jadi misalnya dia membutuhkan saya, kemudian kita bergabung ya. Ada kong kali kong di dalam koalisi tersebut ya. Itu namanya koalisi taktis. Nah kalau koalisi strategis, nah ini lebih kepada misalnya dalam konsentrasi politik. Nah, misalnya katakanlah di Provinsi Jambi, mereka ingin memenangkan pilkada atau pemilihan gubernur. Mereka harus memikirkan koalisi strategis. Mana kira-kira yang menguntungkan dalam partai politik itu untuk memenangkan calon yang mereka usung. Ya, jadi mereka membutuhkan koalisi yang strategis. Kemudian ini jenis-jenis koalisinya ya. Jadi ada koalisinya yang potensial, ada koalisi aktif, kemudian koalisi yang berulang. Koalisi yang berulang ini maksudnya mereka sudah sukses misalnya di pemilihan sekarang, mereka akan coba lagi untuk di 5 tahun berikutnya. Itu namanya koalisi yang berulang ya. Jadi ini adalah jenis-jenis koalisi partai politik. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana misalnya partai politik itu terbentuk. Ya, ini beberapa teori-teorinya ya. Ada minimal winning coalition, ada minimum size coalition dan bargaining profession. Kita lanjut ya. Jadi kemudian ada minimal range coalition, kemudian ada minimal connected winning coalition. Nah ini bentuk-bentuk koalisinya nih. Ada koalisi yang besar ya. Kalau misalnya kalian sering dengar pidatonya Prabowo itu selalu bilang koalisi kita gemuk, koalisi kita besar ya. Itu yang maksud berarti partai politik itu bergabung dalam suatu pemerintahan ya. Misalnya pemerintahan Prabowo yang sekarang itu koalisinya besar ya. Hampir semua partai politik bergabung dalam pemerintahan Prabowo ya. Jadi paling sekarang yang tidak bergabung itu cuma PD Perjuangan. Selebihnya semua bergabung dalam koalisi dari Prabowo ya. Kemudian ini koalisi pas terbatas, kemudian koalisi kecil. Nah ini misalnya koalisi yang terbentuk oleh partai-partai yang kecil ya. Nah ini analisis koalisi terhadap sistem di Indonesia ya. Jadi mulai dari ada sistem multipartai, kemudian koalisi, kemudian sistem multipartai atau sistem kepartaian. Nah ini nih pola koalisi partai politik Indonesia di tahun 2004 sampai 2019
ya. Jadi sejak 2004 itu diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 itu pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik dari gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPR ataupun 20%. Ini disebut dengan parliamentary threshold ya. Jadi syarat untuk mendukung presiden itu partai politik itu harus punya sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% suara sah ya. Jadi makanya di kita ini sangat sulit sekali partai politik itu mengusung calonnya sendirian, maka dia memerlukan partai politik yang lain ya untuk memenuhi syarat ini tadi ya, syarat untuk 20% tadi. Nah, itu kemudian itu dari 2004 ya. Kemudian di 2005 juga berbeda, 2009 berbeda, 2019 berbeda, kemudian ini di 2000. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kawan? Nah, ini ya, jadi kesimpulannya ya. Jadi pola koalisi partai politik dari 2004 sampai 2020 itu sangat dinamis ya. Jadi tergantung situasi politik saat pemilu itu diselenggarakan. Jadi sangat dinamis ya. Jadi kesimpulannya lagi hanya partai PDI Perjuangan yang konsisten mengusung kadernya dari 2004 sampai 2024. Hanya PDIP yang mengusung kadernya sendiri ya. Kemudian diikuti oleh Gerindra. Gerindra juga dari 2009 itu wakil ya, Prabowo wakil, kemudian 2014 sampai 2024 itu presiden. Jadi memang secara partai politik, kedua partai politik inilah yang secara konsisten mampu mengusung kadernya sendiri ya. Meskipun kita lihat juga PDIP Perjuangan meskipun dia mengusungkan calonnya sendiri, dia itu tidak bisa mencalonkan sendiri, dia butuh koalisi dari partai yang lain ya. Oke, untuk sebelum kita mengakhiri program kita, saya akan memutarkan video dulu ya, video yang saya buat dari bantuan AI ya. Jadi kalau suara ini bukan suara saya ya, ini suara AI ya. Jadi kita dengarkan dulu ya. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana koalisi partai politik mempengaruhi sistem presidensial Indonesia? Dalam beberapa detik ke depan, kamu akan menemukan jawabannya. Sistem presidensial Indonesia memungkinkan presiden dipilih secara langsung. Namun, presiden seringkali menghadapi tantangan dalam membentuk kabinet. Koalisi partai politik menjadi kunci. Koalisi memungkinkan presiden mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Namun, ini bukan tanpa masalah. Koalisi kadang dibentuk atas dasar kompromi, sehingga kebijakan seringkali mengalami tarik ulur. Keputusan bisa menjadi lambat, tapi koalisi juga memberikan stabilitas. Dengan dukungan partai koalisi, pemerintahan lebih terjalin dan efektif. Kalian bisa melihat contoh pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Koalisi besar membantunya menjalankan program-programnya. Namun, kritik tetap ada, sehingga pemilih harus bijak dalam menentukan pilihan. Inilah dinamika politik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik. Terima kasih telah menonton. Oke, ya. Jadi setelah itu semua tadi materi yang sudah kita jelaskan, sampailah kita kepada hal yang paling kalian senangi, yaitu pemberian tugas ya.
Jadi kemarin tugasnya sudah dikumpulkan di e-learning masing-masing. Jadi saya sudah cek semua dan penilaian juga sudah ada di sana. Kemudian untuk tugas ketiga ini ya teman-teman harus menganalisis pola koalisi partai politik di pilkada kabupaten daerah masing-masing. Jadi di daerah masing-masing bagaimana pola partai koalisi partai politiknya itu teman-teman analisis dan kemudian dikumpulkan di e-learning masing-masing ya. Kemudian minggu depan itu materinya kita masuk kepada pelembagaan partai politik di Indonesia ya. Oke, kira-kira begitu. Ada kira-kira yang mau ditanyakan lagi di perkuliahan kita sebelum saya tutup perkuliahan kita ini? Oke, baik. Jika sudah tidak lagi, saya akan menutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dan semoga sukses semua untuk kita ya. Jadi saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.